kurangin sedikit. Shalom. Kita menghayati bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan, itulah yang kita ingini. Berada di rumah Tuhan dan menikmati bait-Nya pada hari yang dikuduskannya, menyaksikan kemurahan-Nya, serta mendengarkan firman-Nya dalam tema berharap kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Begitu kasihnya
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering hilap, kita sering berbuat dan melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dalam jam ibadah saat ini, ada kesempatan bagi kita untuk dengan rendah hati datang di hadirat Tuhan, mengaku dosa sekaligus mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Firman-Nya mengatakan bahwa jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tentu kita semua menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Dalam kesadaran itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dengan hati yang terbuka, memohon pengampunan-Nya sambil kita berkata, "Ya Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, dan mengaku telah berdosa terhadap Engkau dan sesama kami. Ampunilah kami." Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari pertama Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 79 ayat 13. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaanmu akan bersyukur kepadamu untuk selamanya dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita masuk dan membaca Mazmur secara
berbalasan, yang terambil dari Mazmur 79 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu. Menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan kulit. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu Sebagai makanan kepada burung-burung di udara, bagi orang-orang yang Kau kasihi, kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air. Sekeliling Yerusalem dan tidak ada yang membunuhkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami. Menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus? Dan cemburu berkobar seperti api. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau. Ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama. Sebab mereka telah memakan habis Yakub. Dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan. Sesuai dengan kebesaran lengan-Mu, biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dulu. Dan balikkanlah ke atas pangkuan tetangga kami. 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu. Akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-menurun. Saatnya kita akan membaca, mendengar, dan menghayati firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari beberapa bacaan leksionari. Yang pertama dari Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai 22. Itu sebagai bahan utama kita. Dan bacaan yang kedua dari pertama Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 7, dan bacaan dari Injil menurut Lukas pasal 16 ayat 1 sampai 9. Sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa.
Di hari Minggu yang kudus ini, kami kembali berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus, seraya menaikkan syukur kehadirat Tuhan, mengenang begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh yakin dan percaya bahwa karena Engkaulah kami masih tetap eksis menjalani hidup kami hingga detik ini. Dan karena Engkaulah kami masih boleh menghirup udara segar. Sehingga di hari yang Engkau kuduskan saat ini, dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan hati oleh tuntunan Roh-Mu, kami boleh kembali berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya memuliakan Tuhan, tetapi juga menanti suara Tuhan, menanti kebenaran Tuhan yang kami akan dengarkan melalui bacaan dan uraian dari firman-Mu. Kami semua terbatas, baik kepada hamba-Mu ini pun kepada jemaat-Mu. Tetapi kami percaya Roh Tuhan akan ada bersama-sama dengan kami untuk memberikan kami pengenalan yang baik akan firman-Mu, pengertian yang baik akan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu kiranya masuk ke dalam lubuk hati kami, agar setiap firman-Mu yang kami baca itu kemudian kami hayati dan renungkan, akan mengambil bagian dan tempat yang baik di dalam tanah hati kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia 8 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Demikian sabda Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi, mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan menurut penginjil Lukas, dari Lukas 16 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menguburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikian firman Tuhan, kurre sumanga buang.
berharap kepada Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dan sama-sama hayati pada jam ibadah saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bahagia itu adalah harapan semua orang. Dambaan kita semua. Harapan saya dan harapan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Harapan semua orang. Siapapun kita, semua ingin dan mendambakan hidup bahagia. Benar tidak? Pasti benar. Kita semua, saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang lain mendambakan yang namanya hidup bahagia. Tapi tahukah kita sumber bahagia itu dari mana? Mungkin ada di antara kita yang langsung menjawab dalam hati kecil kita dengan mengatakan, kebahagiaan itu bersumber dari Tuhan. Itu benar, 100% benar. Tapi bagaimana kita tahu bahwa kebahagiaan itu benar-benar bersumber dari Tuhan? Kalau benar bahagia itu bersumber dari Tuhan, pertanyaan, kenapa banyak orang yang mencari kebahagiaan di tempat lain? Kenapa banyak orang mencari kebahagiaan kepada yang lain dan bukan kepada Tuhan yang diakuinya sebagai sumber kebahagiaan? Kalau orang percaya bahwa kebahagiaan itu bersumber dari Tuhan, pertanyaannya, kenapa banyak orang yang tidak berharap kepada Tuhan? Kenapa banyak orang yang justru berharap kepada yang lain? Berharap kepada manusia, bahkan berharap kepada ilah lain yang justru mereka tidak mengenalnya. Kenapa? Ini pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Kenapa? Kenapa banyak orang yang justru percaya kepada manusia? Percaya kepada ilah lain yang sesungguhnya tidak dikenalnya. Realita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita sangkali, karena memang itu sebuah realita. Orang Israel dalam hal ini, Yehuda, dalam banyak kesempatan mereka telah menyaksikan secara langsung bagaimana Tuhan mengasihi mereka. Mereka menyaksikan secara langsung bagaimana mereka disayangi Tuhan.
Tuhan menyediakan apapun yang mereka butuhkan. Bahkan oleh Tuhan mereka disebut umatnya. Tapi kenapa mereka tidak sepenuh hati berharap kepada Tuhan? Kenapa mereka masih berharap kepada yang lain? Berharap kepada ilah-ilah lain. Mereka beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Tetapi selain itu juga mereka menyembah kepada dewa-dewa asing. Ilah-ilah lain yang sesungguhnya mereka tidak kenal. Untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul di dalam hatiku. Kondisi inilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diratapi hamba Tuhan, Nabi Yeremia. Dan dalam duka dan kesedihan Yeremia sedang memikirkan luka bangsanya. Tuhan meminta kepada Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Perhatikan pasal bacaan kita tadi mulai dari ayat 4. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu mereka, menolak kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, sama seperti siapa tadi itu? Bendahara yang tidak jujur. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Tuhan melalui Yeremia mengingatkan mereka, mengingatkan Yehuda agar berbalik dan mau kembali berharap kepada Tuhan. Meninggalkan dewa-dewa asing yang membuat mereka berpaling dari Tuhan. Supaya Tuhan tidak terus-menerus murka kepada mereka. Nah, melihat penghukuman Tuhan kepada Yehuda yang belum juga kunjung berakhir, sementara musim telah berganti musim. Belum juga datang pertolongan. Belum juga datang keselamatan. Inilah yang membuat Yeremia terus berkabung. Hatinya luka berat. Sampai-sampai Yeremia mengatakan tidak ada balsem di Gilead. Itu balsem dulu sudah sangat terkenal sekali. Apalagi balsem dari tanah Gilead. Satu kali diolesi begitu langsung sembuh. Karena saking sedihnya, dukanya, Yeremia memikirkan
luka bangsanya, luka putri Yerusalem, yaitu Yehuda. Tidak adakah tabib yang bisa mengobati luka hatiku, mengobati dukaku, karena penderitaan yang masih terus dialami oleh putri bangsaku. Ini adalah sarro. Nakwa bahasa Toraya, sarro. Tapi sarro itu bisa sekaligus merupakan doa, permohonan, harapan. Seperti yang disebutkan di dalam Timotius tadi, pembacaan kita. Yeremia mengungkapkan seronya karena penderitaan, kepedihan yang dialami oleh bangsanya Yehuda akibat hukuman Tuhan. Ternyata balsem dari Gilead tidak mampu mengobati duka itu. Tabib yang ada tidak mampu memberikan pemulihan, kesembuhan. Sama duka toke mas hakiki. Budaki itu nandalkan yang lain. Lamate tongan piki namanya den se. Mpokade lako pandita. Mimamma abang rende tu. Lamate mo. Oh, memanem mpokade, memanem tandai pandita. Namanya mampa adi ko, mu langsung mangsia mo lako dat toro. Artinya dat toro lebih tinggi dari berharap kepada Tuhan. Saya tidak katakan bahwa dat toro tidak penting, obat tidak penting. Saya juga pernah sakit. Bahkan sakitku ini begitu banyak. Bahkan dokter itu sudah ultimatum saya 2 tahun kemudian, jika Bapak tidak memperhatikan pola hidupnya, pola makannya, mengelola stresnya, akan bermasalah dengan jantungnya. Tapi puji Tuhan, karuamu tahunna setelah profesor jantung di Makassar mengatakan hal itu kepada saya masih eksis hingga hari ini. Karena saya berdoa. Bukan berarti saya mengabaikan dokter, saya mengabaikan obat. Sampai hari ini saya minum obat. Tapi saya yakin bahwa obat itu adalah alat. Dokter itu adalah sarana Tuhan. Tetapi yang menyembuhkan adalah Tuhan. Itu pengalaman saya. Tak ikut tanda itu pengalaman kamu. Sahabat kita masing-masing punya pengalaman. Saya berdoa. Saya minta dan saya berharap. Bahkan terus terang saja. Ini off the record sebenarnya. Hanya yang tahu adalah hubungan saya dengan Tuhan. Saya berdoa, kemaadin puang, pamalambe-lambe itu sungaku. Muiku satu-satu bang mo nosong-nosong, pamalambe itu sungaku. Itu saya ungkapkan. Dan puji Tuhan sampai hari ini saya masih eksis. Tapi tak amin tandai laku teh. Itu urusan dia. Yang penting saya akui bahwa dari apa yang Profesor Peter Kabo katakan sama saya, 2 tahun kemudian Bapak akan bermasalah dengan jantungnya. Sekarang 8 tahun, berarti bonus 6 tahun. Weh, luar biasa. Raja Hizkia, nakuan Nabi Nathan Rakato, Yesaya siap. Nakuan Nabi Sikki na apu amatu sang maibongi. Pokadam itu kada tampak kamu laku keluargamu. Sabala dia alamu sungamu. Nusong-nusong itu mangi. Air mata itu adalah sebuah doa. Nosong-nosong itu juga doa.
Dia membalik ke dinding dan menangis berdoa. Kalau boleh Tuhan, izinkan aku masih hidup. Berapa bonus untuk Raja Hizkia? 15 tahun. Ini adalah kesaksian yang dicatat di dalam Alkitab. Orang yang berharap kepada Tuhan. Sekalipun maut sudah ada di depannya. Ia diselamatkan. Itulah yang disampaikan, yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia setelah melihat kondisi dan keadaan putri bangsanya atau Yerusalem atau Yehuda pada saat itu menderita. Nakua tahun di Jakarta banget. Ya. Apa tuh di Pokada do to sang may Ibu Yeni. Kemapa adik iki. Tak sia tu setengah mati nale. Tapi ini banget. Makanya Yeremia itu betul-betul berkabung. Hatinya tidak bisa dibayangkan karena kondisi itu. Tapi Yeremia terus berdoa dan mengingatkan umat Tuhan. Dan menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Supaya mereka berbalik. Kembali sadar. Tidak lagi mengharapkan manusia, tidak lagi mengharapkan dewa-dewa asing yang mereka tidak kenal. Tetapi mengharapkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan supaya mereka bisa dipulihkan. Kita kembali kepada Yeremia pasal 7 ayat 23 bagian B. Yeremia 7 ayat 23 bagian B. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Jadi kata kunci di situ adalah apa tuh? Ya, bagian C. Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Artinya ikuti perintah Tuhan. Yan nakuay po ang matua, daan mo boko. Ya daan boko. Sabaya tuto boko, konsekuensinya pasti. Batu lami penjara, batu digebukin mo, nakambang-kambang tu popo na silindona, susi bapau, ya, itu baru dari manusia, belum dari Tuhan. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan ada ilah lain di hadapanku yang menyerupai apapun. Termasuk menyerupai Mammon. Bendahara yang disebutkan di dalam Injil Lukas tadi. Mengarahkan pikirannya, perhatiannya kepada Mammon. Dengan caranya tersendiri. Wah, ternyata kelakuanku ini sudah ditahu oleh Tuanku. Saya akan bikin strategi seperti ini. Dan itu banyak dilakukan oleh manusia ketika dipercayakan sebuah tanggung jawab. Oh, kata Andam tapi kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan saya siapa lagi? Piran pole opi. Laku pasusi teh. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Dari tempat yang tidak kita lihat, tidak kelihatan, Dia melihat apapun yang kita buat. Rambut kita pun yang rontok ini tidak ada yang luput dari pemandangan Tuhan. Jadi kami pokok dosa,
Aku duka. Yang tapoga dosa, data kue tidak ada yang lihat kita. Bendan dete tu puang. Kena tak enak kemasiki, nak kuman nanti kambut begitin dena. Mangka. Tapi Tuhan tetap konsisten dengan ciptaannya. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia supaya manusia itu berguna, berarti bagi dia terutama dan juga bagi sesamanya. Itulah tujuan Sang Pencipta. Dan karena itu, masa saya yang menciptakan ini lalu saya yang mau habisi? Wah, kenggaragai nak sesuatu. Kalau Bapak Ibu membuat sesuatu lalu tiba-tiba mau menghancurkan apa yang dibuat, kan tidak mungkin. Sayang, mui nak ada kebang. Ya, aku ke mentolo hutan na Jobanua. Nah, mui matamak mui apa? Sabah panggaraganku. Otak aku tibe. Sabah aku kuama panggaraganku. Sayang. Sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mungkin tidak konsisten pada ciptaannya. Cuma masalahnya di sini adalah Tuhan tetap mau melihat bagaimana yang diciptakannya itu. Terutama yang diberikan mandat atau otoritas lebih daripada ciptaan yang lain. Kita manusia ini memiliki otoritas lebih daripada yang lain. Karena itu label kita dibandingkan ciptaan yang lain, kita disebut ciptaan yang mulia. Kemuliaan kita terletak pada Selem dan Demut. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tania lindota susi puamatua. Yang dimaksud dengan Selem dan Demut itu adalah sifat-sifat Allah. Itu ada pada manusia. Tuhan punya perasaan, makanya dia marah. Dia bersedih. Dia menyesal. Sama juga kita, karena kita diberikan karakter atau sifat seperti itu. Kadang-kadang kita kesal sama istri kita. Kita kesal sama suami kita. Tapi tidak usah kesal, di kau bangamu nabu arka kiyami sare baineku. Karena kalau kita kesal, kita pasti akan membuat kejahatan yang lain. Potiro nih. Ya tuto na bala-bala monena, na kesal, na matanga-tanga susi bendahara yang tadi, pasti memunculkan lagi kejahatan yang lain. Paling tidak membunuh. Batu paling tidak anakku, bisa kok, bisa duka nak. Sama, 1-0. Begitu. Padahal Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Iya. Ya kalau suami kita buat yang jahat, jangan istri ikut jahat. Istri kita jahat, jangan suami ikut jahat. Nah kau Paulus dami lumingka pentiro. Tapi lumingka kapatonganan rokon. Maksudnya, ya apapun yang kita lakukan, kita buat, jangan kita contohi orang. Wah di sana dia bisa ambil ini. Ya biarin aja dia. Ntar juga kok masuk bui. Kan gitu. Tapi kita yang diam-diam aja. Biar kita tidak punya apa-apa. Yang penting ya kita bersyukur dengan gaji kita. Ya teman tadi bermandi uang. Tapi sekarang bagiannya ruangan 1x2 raka batu pira raka. Ya, biben nasi ompreng. Kita masih bisa bebas. Beli bakso di Simpang 5 di sana. Iya, aku pokada bang apa punna. Artinya kebebasan itu masih ada pada diri kita. Daripada kita membalas seperti itu.
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, yang Tuhan inginkan kepada kita dari kemurkaannya ialah Dia memukul kita bukan karena Dia benci, bukan karena Dia tidak suka kita, tetapi Dia memukul kita karena Dia menyayangi kita. Salomo, seorang bapa yang berhikmat, nakwayana den anakmu ta nama perangi. Jangan sayangkan itu. Hal itu rotan, kaliki. Wah, tapi bagaimana ham? Wah, kan dikaliki bukan berarti dipatei. Ya, waktu dijewer kah? Supaya dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, supaya dia berbalik. Tuhan katakan, orang yang kukasihi kutegor, kuhajar. Seperti apa Tuhan menegur kita, saya tidak bisa menjustis Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena saya bukan hakim. Yang mungkin Tuhan menghukum kita, menegur kita dengan membuat kaki kita kulian, susiaku. Contoh Bang Ari. Ya, supaya iko Pak Pendeta Yanaden Brenebon da omong mikandei. Seperti itu. Ini kan nasihat, teguran. Kalau kita dengar itu kan positif pada diri kita, tapi kalau kita tidak dengar itu menjadi sesuatu yang akan mencederai diri kita sendiri. Dan karena itu yang Tuhan mau kehendaki bagi putri Yerusalem atau Yehuda ialah mendengarkan suara Tuhan. Kembali kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, apalagi berharap kepada dewa-dewa asing yang mereka tidak kenal. Hanya dengan cara seperti itu Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Nah, pertanyaan, bagaimana dengan kita? Pasti kita juga sedang menjerit. Tak aku tandai itu bintu masalah ta. Kita ini pukadangki. Tapi yang pasti kita semua punya masalah masing-masing. Kita menjerit dengan keadaan kita masing-masing. Labongkona la sugina, pasti den masalahna. Misangar kaya tuto sugi ta masalahna. La abi ibuda. La abi ibuda. Justru ya na mata-mata itaru bang KPK to. Nah, jadi jangan, bahkan justru karena kekayaan membuat orang berani membunuh. Karena dia punya otoritas dari kekayaannya. Apa yang tidak bisa? Tetapi tidak seperti itu amanat firman Tuhan. Kalau kita punya, kalau kita memiliki, itu sebenarnya Tuhan mengasihi kita. Nabengki puang matua buda-buda sama anak tandai kumua. Oh, bisa-bisa kong kelola ite. Pak Tato. Tapi tanya Pak Tato apa yang ditele? Ya, bisa kok kelola. Kubengko sama te. Iko te sama te, iko te sama te. Iko sama kamu te dolo di bengko. Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang kita itu tidak ngerti. Kenapa? Kita memakai dan memandang Tuhan dengan kacamata pikiran kita. Ya mito, kayak misalnya manesidi ina bengki ipong matua, di kuah mo tem banding-bandingkan. Bayan ako tipong matua ya. Tai yan hadir. Masa alosong-losong ina ben paasal cina aku kute. Sidi iri. Hah. Paasal tidak mendapatkan berkat banyak sekarang tanpa tidak berbuat. Dia kelola potensi yang Tuhan berikan. Iko tak eta tu dulu le. Iko tak esang. Iko kubengko sama te pa malemulamun roko garuang. Tak kembangkan. Bagaimana mau membaka? Ya, manuk-manuk taruh ko. Karena itu firman di tempat yang lain mengajar kita untuk bersyukur. Mensyukuri apapun yang ada pada kita.
Kapua di bengki, kapua di Pak Ben. Setengah di bengki, setengah dari apa yang diberikan, diberikan. Biti di bengki, biti duka. Tuhan tidak melihat apa yang tidak ada pada diri kita. Tetapi Tuhan melihat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi kalau Tuhan sudah berikan banyak kepada kita, lalu kita begini, nakua bahasa Toraya, kasih kebosi, kampai nakan doktok ko tua. Batu nakua bami sulit lapangku. Bagaimana caranya? Oh dembang sialalan. Oh susi mau terjadi teh. Tatandai nasang mo. Budak tua apa? Tapi langsung menjadi nol. Karena itu jangan berharap kepada siapa-siapa. Jangan berharap kepada kekuatan manusia, power manusia. Apalagi maleki lako rontok kayu. Wah itu lebih parah. Tapi yang Tuhan katakan, makanya ditempatkan di paling yang atas itu. Itulah hukum yang paling top. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Hukum yang paling top. Yang menyerupai apapun. Jadi Taniaman menyembah kepada roh-roh, dewa-dewa. Tetapi yang menyerupai apapun, termasuk tadi Mammon. Ketika kita mengikatkan diri kita kepada uang, uang itu akan membuat kita berpaling dari Tuhan, sehingga Tuhan itu nomor kesekian. Tuhan tidak mau itu. Aku padadi kobi. Aku paden itu mintu apan. Lalino. Nakwa Paulus di dalam Roma 11. Segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bukan kepada kita. Ya, karena itu kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Kalandumaro aku. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh. Ketika kita menghitung hari-hari kita, hari-hari yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, sesungguhnya ada banyak waktu dan kesempatan yang terbuang dengan sia-sia untuk tidak memuliakan Tuhan. Kita kadang-kadang mengabaikan Tuhan dan lebih berharap kepada yang lain, kepada manusia, kepada ilah-ilah lain. Kita diingatkan, hidup bahagia kita tidak dapatkan dari tempat lain. Kita tidak peroleh dari siapapun. Kita hanya memperolehnya dari Dia, Sang Pemilik kehidupan ini. Mari berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang telah diwartakan kepada warga jemaat, bahwa jika tidak ada halangan, minggu pertama bulan Oktober kita akan mengikuti perjamuan kudus sedunia. Karena itu sebelum kita mengikuti perjamuan kudus, mari dengarkan amanat perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan kita akan, minggu tanggal 2 ya, 2 Oktober akan mengadakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tetap
memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditunjukkan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengakui dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Demikian. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman Gereja Toraja, disilakan vokal grup PKB dari Sukapura. Kerajaannya, masuklah rumah Tuhan. Tuhan menggenapinya, janji yang diucapkan
rumah Tuhan, pintu akan dibuka. Berteduhlah di sana, berselimut firman-Nya. Hidup di dalam Kristus, takkan ada sengsara. Berkat berkelimpahan, itulah janji Kristus. Angkat dua tanganmu, memuliakan namanya. Ketuklah rumah Tuhan, pintu akan dibuka. Berteduhlah di sana, berselimut firman-Nya. Hidup di dalam Kristus, takkan ada sengsara. Berkat berkelimpahan, itulah janji Kristus. Angkat dua tanganmu, memuliakan namanya. Hidup di dalam Kristus, takkan ada sengsara. Berkat berkelimpahan, itulah janji Kristus. Angkat dua tanganmu, memuliakan namanya. Angkat dua tanganmu, memuliakan namanya. Ya, syair lagu ini mengingatkan kita pada sikap konsisten Tuhan terhadap firman-Nya, terhadap apa yang Ia katakan, Ia janjikan. Semua pasti akan terlaksana. Tadi dalam syair itu mengatakan kalau mengikut Kristus pasti kita apa toh? Tidak menderita. Ya, pasti menderita. Tapi endingnya
orang yang setia pada Kristus akan hidup bahagia. Amin. Ya tuh pesan. Jadi daan ya tuh lagu naman nami nikmati. Salah komito. Simak itu syairnya. Saya mengundang jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut iman pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berkata kepada manusia yang dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan dan keselamatan menuju Sang Raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan pada hari ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan di jemaat, klasis, wilayah, dan sinode. Dengan landasan firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Pundi dijalankan, kita menyanyi tabur waktu pagi. Pagi, tabur bayi kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya kita bayang awan, kita pun menabur dia bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Kita ulangi ayatnya yang pertama. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya ditambah yang awan, kita pun menabur yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Sekarang kita akan masuk dalam pelantikan Panitia Persidangan PWGT Jemaat Keramat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dialah juga yang telah memanggil, menetapkan dan menjadikan kita kawanan sekerjanya. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal yang berjaga-jaga. Saudara-saudara yang akan dilantik dalam panitia persidangan PWGT Jemaat Keramat sesuai surat SK yang diterbitkan oleh pengurus PWGT Jemaat Keramat sebagai berikut. Penanggung jawab pengurus PWGT Jemaat Keramat. Sebagai penasehat PMG Jemaat Keramat, Komisi OIG Jemaat Keramat, Ketua PWGT Jemaat Keramat, dan penasehat PWGT Jemaat Keramat
yang adalah mantan ketua PWGT sebagai ex officio, Ibu Ludia Bura Pasang Surat, Ibu Lince Kandari, Ibu Yeni Solo. Ya, mungkin bisa ambil bagian di bawah. Oh, tidak ada ini ya, kursi. Oh, ini ada dempet-dempet aja dulu. Kemudian yang ketiga, sebagai ketua panitia, Ibu Yuliana Pengari Nipi, mungkin langsung berdiri ya. Ibu Yuliana Pengari Nipi sebagai ketua, wakil ketua Ibu Santi Payung, sekretaris Ibu Arung T. Manurung, wakil sekretaris Ibu Berni Sapan, bendahara Ibu Reti Pasande Talama, wakil bendahara Ibu Adri Anita Bija. Keempat, seksi-seksi. Steering Komite, Pendeta Yulia Tangalayuk, Ibu Yeni Sono, Ibu Martina Bura Kiding, Ibu Elis Sarira Gangga. 2. Seksi acara ibadah, Ibu Nolin Tandiarang sebagai koordinator, Ibu Luciana Upa, Ibu Adeline Parantian, Ibu Naomi Paibing, Ibu Ludia Teme. Seksi usaha dana, Ibu Adolfina Liku sebagai koordinator, Ibu Yudit Pongbija, Ibu Berta Tulak, Ibu Berta Musu, Ibu Irma Tandirapak, Ibu Reni Ruruk, Ibu Luciana Upa, Ibu Wiwi Tapi, Ibu Elizabeth Tandiontong. 4. Seksi dekorasi perlengkapan, Ibu Ludia Ratu. 5. Komisi, Ibu Mike Tiondo sebagai koordinator, Ibu Marlina Rama, Ibu Yulita Tandi Rapak, Ibu Reni Ruruk. 6. Seksi transportasi akomodasi, Ibu Damaris Tandi Seru, Ibu Arioni Lebang. 7. Seksi kesehatan, Dr. Jurita Palorin Lepongbulan dan Ibu Heni Lobo. Saudara-saudara telah diangkat dan ditetapkan sebagai panitia persidangan PWGT Jemaat Keramat dalam Gereja Toraja. Tugas dan tanggung jawab yang hendak saudara-saudara layankan adalah pelayanan dan panggilan gerejawi. Ketahuilah bahwa pelayanan saudara-saudara adalah bagian dari pelayanan yang diamanatkan kepada gereja dalam rangka kedatangan kerajaan Allah. Biarlah saudara-saudara menerima panggilan itu sebagai kesempatan melayani dalam kerajaannya. Semoga saudara beroleh sukacita dan damai sejahtera dalam melayani sebagai pengelola yang setia untuk Tuhan, dengan mengetahui bahwa waktu, bakat, dan harta milik serta apapun yang saudara-saudara berikan untuk kemajuan pelayanan gerejawi dalam persekutuan dengan Tuhan adalah tidak sia-sia. Agar hal itu dapat nyata bagi sidang jemaat Tuhan di sini, saya persilakan saudara-saudara sudah berdiri ya, dan menjawab di hadapan Tuhan dan jemaatnya pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, ini dijawab secara serentak saja ya.
seperti yang saya sudah sampaikan. Yakinkah engkau bahwa pilihan atas diri saudara sebagai panitia persidangan PWGT Jemaat Keramat adalah panggilan yang datang dari Tuhan sendiri? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Pertanyaan, apakah saudara-saudara percaya? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melaksanakan tugas sebagai panitia persidangan PWGT Jemaat Keramat dengan tekun dan setia serta berusaha sungguh-sungguh mewujudkan keesaan gereja Tuhan, menjaga kekudusan gereja, memajukan pemberitaan Injil, dan meningkatkan pelayanan gerejawi sesuai pengakuan Gereja Toraja dan taat kepada Gereja Toraja? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih. Berdasarkan jawaban saudara-saudara, maka saya mengutus saudara-saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapkan. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita, ibu-ibu yang telah ditetapkan untuk menjadi panitia pelaksana sidang persidangan PWGT Jemaat Keramat. Sekaligus kita menaikkan syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya dasar dan kepala gereja. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau sendirilah yang telah memanggil pelayan-pelayan-Mu untuk mengambil bagian dalam pewujudan kerajaan-Mu. Berilah mereka kasih setia-Mu sehingga mereka melaksanakannya dengan seluruh kesungguhan hati. Berikanlah buah-buah yang lebat bagi segala kerja dan usaha mereka, dan tuntunlah mereka pada jalan yang benar, mengikuti Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang bukan untuk
dilayani tetapi untuk melayani. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, sehingga semangat dan kegembiraan tidak pudar di dalam karya mereka. Berikanlah mereka keyakinan bahwa Tuhan sendirilah yang telah mempergunakan mereka menuju pewujudan karya-Mu yang agung di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami, jemaat-Mu, jemaat keramat. Dalam suka dan duka hidup yang kami jalani setiap hari, Tuhan tahu dan Tuhan melihat kami. Karena itu kami datang kepadamu membawa seluruh pergumulan kami dan sukacita kami di hadapan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini, bahkan hingga saat ini, sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Baik yang telah dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang dan terus menjalani perawatan jalan. Semuanya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kasih-Mu untuk memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk berbagai-bagai duka yang dialami oleh jemaat-Mu. Baik duka karena kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, duka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasih dan cintai, duka karena berbagai pergumulan-pergumulan yang berat yang tidak kunjung selesai mereka hadapi. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka dengan firman-Mu, agar mereka tidak terpaku pada masalah, tetapi mereka akan terus berharap kepada Tuhan sebagaimana janji firman-Mu. Walau kami dalam menjalani hidup setiap hari, banyak pergumulan, banyak masalah yang kami hadapi, tetapi kami mengakui tidak sedikit berkat-berkat Tuhan, kasih dan pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami, kami nikmati sampai detik ini. Lebih khusus bagi saudara-saudara kami yang sepanjang sepekan ke depan, Tuhan akan tambahkan lagi bagi mereka masing-masing 1 tahun lagi pertambahan usia. Kami bersyukur bersama dengan mereka, juga bersyukur dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat-Mu dalam berbagai-bagai bentuk, baik dalam pemeliharaan-Mu, kebahagiaan di dalam hubungan sebagai suami istri, sukses bagi anak-anak kami, pekerjaan, dan berbagai-bagai bentuk sukacita yang Tuhan sudah berikan. Ajarlah kami semua untuk mensyukuri semua itu, karena bersyukur dalam segala hal, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Tuhan berkati semua usaha-usaha dan pekerjaan kami, baik pribadi maupun dalam tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai pekerja-pekerja di lembaga swasta maupun negeri, dan juga sebagai pengusaha. Tuhan, Engkau berkati semua apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu. Berkati, jauhkan dan hindarkan mereka dari segala kondisi-kondisi yang tidak diinginkan. Kami percaya Tuhan, sukses, kebahagiaan, semua berasal daripada-Mu. Kami berdoa untuk tanggung jawab kami sebagai orang tua, khusus terhadap anak-anak kami, sebagai ayah, sebagai ibu dari anak-anak kami. Tuhan, mampukan kami untuk tetap berdiri di dalam mengangkat fungsi-fungsi dan tugas kami di dalam tiap-tiap rumah tangga kami, menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak-anaknya, menjadi seorang bapa yang baik terhadap anak-anaknya, menjadi suami yang baik terhadap istrinya, menjadi istri yang baik terhadap suami. Dan kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan karuniakan, Tuhan berkati mereka semua, mulai yang dari masih kecil sampai mereka yang sedang duduk menikmati pendidikan di perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, tolong arahkan, perlengkapi semua anak-anak kami, agar mereka di kemudian hari menjadi generasi yang tidak sia-sia, menjadi kebanggaan keluarga, kebanggaan masyarakat, kebanggaan bangsa dan negara, sukses dan keberhasilan
Itulah yang kami harapkan terjadi dan akan dialami oleh sejumlah generasi kami, anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kami. Semua keluarga kami, baik yang jauh maupun yang dekat, terutama mereka yang setiap saat tidak ada bersama-sama dengan kami. Hati kami selalu ada di hati mereka. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, buat suami kami, istri kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak dan cucu kami, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami, dimanapun mereka berada, di dalam maupun di luar negeri, terutama yang ada di kampung, di Tanah Toraja. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua aktivitas kegiatan pelayanan yang dilakukan, lebih khusus bagi panitia persidangan PWGT yang baru terbentuk hari ini. Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan baik untuk merealisasikan tugas ini dengan baik. Juga panitia pemilihan majelis gereja yang sudah dibentuk beberapa saat yang lalu. Tuhan mampukan mereka untuk bekerja agar pemilihan majelis gereja yang baru, periode yang akan datang, akan dilaksanakan dengan baik. Dan berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, baik PPGT, sekolah minggu, dan pembangunan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, mulai dari arah sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan berkati semua orang yang Tuhan pakai, pendeta, penatua, syammas atau diaken, para pengerja-pengerja gereja, mulai dari tingkat sinode sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Engkau pakai mereka semua dengan tangan kasih-Mu, sehingga mereka dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan baik dan benar. Semua kami yang terlibat di dalam pelayanan pada kesempatan ini, Tuhan, Engkau berkati. Memberkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka kembali dengan penuh sukacita membawa berkas-berkas firman-Mu dalam hidup mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk memberikan persembahan kami sebagai bukti bahwa kami tetap setia memberi diri untuk melayani Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah kami serahkan hari ini. Tuhan berkati persembahan kami dan memberkati berkat-berkat-Mu yang masih ada pada kami. Pemerintah bangsa dan negara kami terus doakan, Tuhan berkati. Kami berdoa ya Tuhan, agar pemerintah tetap teguh kokoh, Engkau berikan hikmat, semua rongrongan yang datang pada mereka, Tuhan, Engkau halau, karena mereka terpilih karena kehendak-Mu. Bapa di sorga, kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami terus doakan. Tuhan berkati, biarlah bangsa ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami, khususnya kami sebagai umat yang percaya kepada Kristus, untuk dapat menikmati ibadah bersama di setiap kesempatan. Bapa di sorga, semua lembaga-lembaga tinggi negara, dengan semua orang yang Tuhan pakai, bahkan seluruh aparatur negara, Tuhan Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang dipimpin bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Ini syafaat kami ya Tuhan, sejumlah permohonan kami dan harapan-harapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan, mengabulkan kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini, jemaat berdiri. Oh,
Maaf.
Ya, siap melayani. Lagu yang sangat inspiratif. Banyak ibu-ibu yang terpanggil sebagai PWGT. Ada 200 lebih PWGT di Jemaat Keramat. Tapi hanya sejumlah yang terpilih untuk mengangkat tugas pelayanan terkait persidangan ini. Tetap semangat. Tuhan dimuliakan. Mari kita berdiri. Tuhan ambil hidup. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Kuatlah suaraku, hanya mengagungkanmu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injilmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergi dan baharuilah hidupmu dalam terang firman-Nya. Kasih-Nya yang ajaib akan tetap pada menghibur, menopangmu dalam melewati setiap babakan kehidupan di tengah-tengah dunia dalam berbagai dinamika kehidupan ini. Firman-Nya adalah kekuatan dan petunjuk melanjutkan kehidupan ini. Mari terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mohon kesabaran Kota Jemaat untuk mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 18 September 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan atau perjumpaan dengan Tuhan pada ibadah Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Amos Patadungan yang telah melayani ibadah pada Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta Amos dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Warta Komisi PWG untuk kelas GCA berbuah kita tunda dulu pelaksanaannya. Kita fokus dulu untuk kegiatan persidangan dan pemilihan majelis gereja. Kemudian untuk kelas katekisasi pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Amos Patadungan. Kemudian malam perenungan untuk kelas katekisasi akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 25 September di Villa Bogor bersama Ibu Pendeta Yulia. Dan rencana CD akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2022 jam 9. Warta Komisi Ibadah Perjamuan Kudus Sedunia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022
dalam ibadah jam 9 dan ibadah pukul 16.30 WIB. Bagi anggota jemaat yang sudah sidih dan baptis dewasa, disilahkan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus tersebut. Sehubungan dengan hal itu, maka ibadah bahasa Toraja digeser ke ibadah Minggu tanggal 16 Oktober 22 jam 9 WIB. Demikian untuk diketahui. Warta PWGT, ibadah rutin PWGT dilaksanakan secara Zoom pada Sabtu 24 September 22 pukul 16 WIB yang menjadi Nyonya Rumah Ibu Afrida Sirait, Ibu Yuliana Rombe, Ibu Nining Payangan, dan Ibu M. Bawan. Pelayan firman Bapak Gusti Bata. Bersyukur bersama saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang mengalami pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan, Tuhan melengkapi sukacita Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian lowongan kerja dibutuhkan staf tata usaha gereja Toraja Jemaat Keramat dengan persyaratan sebagai berikut: pendidikan minimal D3 berusia antara 25 sampai 35 tahun, beragama Kristen Protestan, dapat mengoperasikan komputer dengan terampil menggunakan MS Office, Excel, Word, dan PPT, bersedia mengikuti jam operasional di gereja, sehat jasmani dan rohani. Lamaran dapat disampaikan secara langsung ke tata usaha gereja atau dikirim ke alamat Jalan Keramat Jaya Gang Pepaya 2 nomor 16, Kelurahan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Lamaran ini bersifat terbuka bagi warga jemaat dan bukan warga jemaat gereja Toraja sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Jadi kalau ada yang ingin menjadi tata usaha gereja, jangan malu-malu. Disilakan untuk mengajukan surat lamaran. Dan kita mohon dukungan doa anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh yang tertera di dalam warta jemaat. Tuhan memberikan kesembuhan dan menolong Bapak Ibu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tambahan warta gereja, ibadah syukur dari keluarga Ibu Jenny Payebangan pada hari ini Minggu 16 September 22 jam 18.00 di Gedung Sola Gracia Kodamar, yaitu Gereja Po Kodamar. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan atau PSB, baik itu secara langsung maupun transfer, mohon persembahannya dicek lagi di warta jemaat ya. Jikalau ada yang belum diwartakan, mohon disampaikan ke majelis gereja atau tata usaha. Demikian warta kita pada minggu ini, dan kita berdiri, kita mengakhiri akta ibadah kita pada minggu hari ini. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus.
ibadah kita pada hari ini, disilakan duduk masuk dalam saat teduh. Disampaikan kepada tim kerja persidangan PWKT untuk tinggal untuk melanjutkan rapat pada siang hari ini. Chuyên